Selamat pagi, Johan Setiabudi, Paralegal Cerai Islam, 29 Juni 2024, sesi 1. Cerai Islam, bicara masalah kasasi dan PK. Cerai Islam, perceraian dalam hukum Islam diatur dalam Undang-Undang 50 tahun 2009, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dan PP 975. Kasasi adalah upaya hukum terakhir, di mana kasasi adalah tujuannya adalah diajukan kepada Mahkamah Agung dan dapat apabila diterima itu membatalkan semua keputusan tingkat 1 maupun banding. Pengadilan pertama maupun banding. Kemudian kasasi diajukan, permohonan kasasi diajukan setelah pemberitahuan atau putusan dibacakan. Itu 14 hari setelah putusan. Kemudian setelah 14 hari segera membuat memori kasasi dengan waktu 14 hari. Dan ada hari ke-7 setelah memori kasasi diterima pengadilan, 7 hari kemudian harus diserahkan kepada lawannya. Dan lawan harus segera membuat memori kasasi dengan jangka waktu 14 hari juga. Pengajuan kasasi ini disetujui apabila panjar telah dibayar lunas. Panjar biaya memori kasasi telah dibayar lunas. Dan dalam kasasi ini diajukan kepada Mahkamah Agung oleh kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian diajukan kepada kedua yang berperkara, ahli warisnya, atau kuasa hukumnya. Sedang selain 3 ini tidak bisa mengajukan kasasi. Dia bisa mengajukan kasasi. Kasasi diberikan kepada dalam cerai Islam ini apabila terjadi ada hal-hal yang dipikir menurut Mahkamah Agung salah dalam pengeterapan fakta hukumnya, salah di dalam formil hukum formilnya, sehingga ada cacat hakim lalai, sehingga ada suatu cacat formil yang menyebabkan ada timbul pembatalan kepada putusan sudah terjadi, batal demi hukum. Terus adanya misalnya yang ketiga adalah adanya suatu kekeliruan dalam penerapan alat bukti-bukti yang ada, maka disebut kasasi, pembatalan keputusan tingkat pertama dan banding. Dan PK, peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan membatalkan, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi keputusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, inkrah diwisde, itu bisa dibacakan PK. PK diajukan ke Mahkamah Agung. Dalam PK ini adalah terjadi karena adanya ada bukti baru novum yang pada saat putusan persidangan dengan diputus itu tidak ditemukan. Kedua, ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa terjadi ada satu kebohongan atau tipu muslihat. Ketiga, karena keputusan itu melebihi dari apa yang diminta, tuntutannya. Keempat, apabila ada pada hal yang sama, waktu yang sama, kasus yang sama, pengadilan yang sama, terjadi ketidaksamaan. Ada putusan yang sama tapi tidak sama hasilnya. Saya kira itu cukup. Terima kasih.